Ya, baik ya pemirsa ya, mungkin setelah kita ziarah ke Kanjeng Syekh Ajib ini, mungkin langsung aja nanti kita lanjutkan ke Kanjeng Syekh Daud yang ada di Labuan, sambil kita ceritakan tentang sejarah kedua waliullah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejak-jejak penelusuran setelah tadi kita ziarah di tempat Al Habib Kanjeng Syekh Ajib. Nah, sekarang kita tiba di sebuah tempat keramat dari beliau Al Habib Kanjeng Syekh Daud Labuan. Di tempat inilah beliau disemayamkan untuk terakhir kalinya, yang mana sekaligus kita mengenang siapakah Kanjeng Syekh Ajib ataupun Kanjeng Syekh Daud ini. Baik ya, kita ceritakan riwayat sedikit, urut-urutan tentang silsilah beliau. Ya, kita mulai dari junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad memiliki seorang putri yang bernama Sayyidatina Fatimah Al-Zahra. Kemudian Sayyidatina Fatimah Al-Zahra menurunkan Sayyidina Al-Husain. Nah, turunan berikutnya yang kita tahu adalah kemudian ada salah satu keturunannya yang bernama Kanjeng Syekh Jumatil Kubro. Nah, terus itu berlanjut hingga beberapa generasi hingga sampai ke Kanjeng Syekh Sohib di Jasinga. Nah, beliau Kanjeng Syekh Daud ini adalah putra dari Kanjeng Syekh Sohib yang di Jasinga. Nah, sedangkan Syekh Ajib tadi yang kita kunjungi di Kampung Sangkan ini adalah putra beliau. Terus menurunkan kembali generasi Syekh Ajib, kemudian turun ke Kanjeng Syekh Mahdi. Kanjeng Syekh Mahdi menurunkan kembali Kanjeng Syekh Afifuddin. Nah, Kanjeng Syekh Afifuddin menurunkan Kanjeng Syekh Abdurrahman hingga di turunan berikutnya adalah yang kita ketahui Kanjeng Kiai Agung Al Habib Syekh Asnawi Caringin. Nah, berarti dua tempat yang kita kunjungin tadi, yang di Sangkan, Kampung Sangkan ataupun di sini yang di Cikundang ini adalah leluhur dari Kiai Agung Al Habib Syekh Asnawi Caringin. Nah, salah satu syiar ya beliau ya, salah satu syiar agama di akhir abad ke-15 ya. Akhir abad ke-15. Menghadapi beberapa rintangan, syiar agama Islam memberikan semacam teladan panutan tokoh karismatik yang berada di Cikundang Labuan ini, sehingga masyarakat pada saat itu yang kebanyakan belum memeluk agama Islam menjadi salah satu rintangan bagi beliau untuk melakukan syiar. Nah,
Sedikit amanat yang saya dapat di tempat ini ya. Tadi sebelum video saya ambil, kita tawasul dulu di tempat ini. Nah, semangat NKRI. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu tujuan. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang patut harus kita pertahankan. Nah, salah satu hal baik yang kita dapat dari sini tentang persatuan berarti adalah itu bisa diartikan NKRI. Nah, tadi sebelum kita ke Cikondang sempat di Menes juga di Kanjeng Syekh Ajib itu, di sana juga memang ada sesuatu hal sehingga alangkah baiknya riwayat dari Kanjeng Syekh Ajib putra beliau ya kita ceritakan juga di tempat ini, karena di tempat di Kampung Sangkan Menes ini belum waktunya untuk diceritakan riwayat sejarah beliau di sana. Saya pun mempunyai kekhawatiran bahwa mungkin tempat ini belum waktunya diperkenalkan melalui bentuk sejarah, hanya cukup setiap masyarakat yang datang ke sana mungkin hanya cukup dengan tawasul aja. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita ceritakan ya, baik yang di Kampung Sangkan Menes, Kanjeng Syekh Al-Habib Syekh Ajib, ataupun yang ini. Nah, ini orang tuanya langsung ya, bapak kandung dari Kanjeng Syekh Ajib, beliau adalah Kanjeng Syekh Daud Labuan. Nah, beberapa hikmah mungkin yang kita dapat dari sini ya, kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun, mengingat kita pun nantinya setiap yang bernyawa itu pasti akan kembali kepadanya. Berbanyak ibadah, tetap kita selalu taat dengan segala perintah atau larangan daripada Gusti Allah, sehingga kedepannya ajang untuk mempelajari atau memperbaiki diri kita. Sekian, mungkin ada salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.